ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, kita akan bersama dalam angkat hati di Kamis Pon 5 Agustus 2021. Kita masuk dalam saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan dengan menyanyikan Kidung Keesaan 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari kitab Nehemia pasal 6 ayat 2 sampai 9. Kitab Nehemia pasal 6 ayat 2 sampai 9. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Maka Sanballat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku
dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanballat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasmu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian. Ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar dan menindaklanjuti sabda Tuhan. Haleluya. Nehemia menganggap dirinya bukan tokoh istimewa, tetapi ia menganggap tugas yang dilakukannya maha penting. Setiap orang yang mendapat panggilan dari Allah dan menanggapinya dengan ketaatan penuh iman, boleh yakin bahwa tugas itu, betapapun tampaknya rendah dan tak berarti, adalah maha penting. Dan jangan heran jika iblis dengan segala tipu dayanya berusaha menghalang-halangi pekerjaan itu, sebagaimana juga dialami oleh Nehemia. Seandainya Nehemia menganggap pekerjaannya sepele, ia pasti bersedia menghentikannya untuk sementara waktu, lalu berunding dengan musuh-musuhnya. Ia akan berpikir apa salahnya mendengar dahulu syarat-syarat yang mau diajukan pihak musuh. Sebab pekerjaan itu toh dapat setiap waktu dapat diteruskan lagi. Namun, seandainya pekerjaan itu sempat terhenti karena ia pergi ke meja perundingan, tentu akan merusak hubungannya dengan Allah. Dan tak terelakkan lagi, ia akan kehilangan wibawa di mata rekan-rekan sekerjanya. Memang, tawaran untuk berunding merupakan perangkap untuk menjebak dia. Tetapi ia selamat karena mengingat bahwa pekerjaannya maha penting dan tak boleh disia-siakan. Amin. Kita mengambil saat hening sejenak untuk merenung resapkan sabda Tuhan ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
selesai. Mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Bapa Surgawi, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan harapan, berdoa untuk bangsa Indonesia, dunia bahkan, serta kota Salatiga dan kota-kota sekitarnya yang masih berjuang dalam pergumulan COVID-19. Upaya-upaya serius yang diwujudkan pemerintah, vaksinasi, obat-obatan, penerapan protokol disiplin kesehatan, penerapan PPKM, baik level 4, 3, 2, 1, di berbagai kota, kabupaten, maupun provinsi, biarlah menjadi upaya-upaya yang direspon positif oleh kami masyarakat, sehingga pencegahan laju pandemi virus corona ini boleh diatasi. Dan tak henti-hentinya pula kami terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, dan tangan kuasa kasih Allah dinyatakan agar kami terbebas dari pandemi virus corona ini, sehingga sektor-sektor kehidupan yang terdampak segera dipulihkan kembali. Demikian pula kehidupan gereja, terkhusus Gereja MUKI Salatiga Timur yang dipanggil untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah dalam pemeliharaan dan kesaksian. Biarlah kami juga boleh bekerja sama dengan pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga lain untuk berjuang bersama menghadapi pandemi virus corona ini. Keseriusan dalam pemeliharaan iman boleh meneguhkan iman, pengharapan, kasih, dan syukur umat, dan keseriusan keterlibatan untuk mewujudkan kasih-Mu. Tuhan juga berkati, sehingga kehadiran gereja bukan menjadi batu sandungan, tetapi menjadi jalan berkat. Para pelayan-Mu sebagai anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan maupun tim, pengurus wilayah, tenaga administrasi, pekarya. Demikian pula ya Tuhan pelayan-pelayan di dalam kelompok kategorial anak sampai adiuswa, wilayah dan pepantan. Demikian pula tim multimedia, terkhusus pula yang menyokong di dalam doa, daya, dan dana. Tuhan berkati kami semua agar penuh sukacita, penuh tanggung jawab, boleh menjalankan peran tugas tanggung jawab ini. Kami juga terus berkoordinasi, berkomunikasi satu dengan yang lain, sehati sepikir setujuan dalam menjalankan peran-peran pelayanan gerejawi ini. Demikian pula ya Tuhan untuk hidup dan kehidupan umat-Mu dengan segala kebutuhan, pergumulan yang sedang mereka alami. Dari anak-anak sampai adiswa bergumul dalam fisik, mental, spiritual, sosial, dan material. Allah juga terus memberikan damai sejahtera, sukacita, sehingga menjadi kekuatan batin untuk terus bersemangat melanjutkan hidup, melanjutkan iman. Demikian pula yang bergumul dalam relasi dan komunikasi, suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dengan tetangga, dengan saudara. Tuhan juga pulihkan, sehingga relasi yang atau rukun sehsinihan boleh terus mewujud dan boleh menjadi kesaksian yang berarti. Demikian pula ya Tuhan, untuk pribadi-pribadi yang terus mengharapkan akan belas kasih-Mu karena terdampak pandemi virus corona ini, dalam sektor ekonomi, dalam sektor kehidupan masa depannya, Allah senantiasa campur tangan dan menolong, sehingga kami terus dimampukan untuk mampu wujudkan kasih dan perhatian-Mu bagi sesama. Ya Allah, berkat-berkat-Mu, pangreksa panjangkung pangrimat-Mu, meneguhkan kami untuk saling mendoakan, mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Ya, dalam situasi-situasi ini, kami terus teguh di dalam iman dan harapan yang hanya kepada-Mu. Kau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami. Kami letakkan ke dalam kuasa, keadilan, dan kebijaksanaan Allah. Inilah doa-doa kami ya Allah, yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita arahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.